Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bapak di mata pelajaran IPA. Kita masih di bab 1, anak-anak, objek IPA dan pengamatannya, tetapi pada materi pengukuran. Yang sebelumnya kalian mempelajari mengenai penyelidikan IPA, mungkin pada masih ingat ya, yaitu penyelidikan IPA itu terdiri dari pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Nah, untuk materi sekarang yaitu mengenai pengukuran, itu kalian akan belajar mengenai alat-alat ukur ya, satuan-satuan dan seterusnya. Mari kita mulai belajar. Baik anak-anak, pada pengukuran ini ada tujuan yang harus kalian kuasai tentunya ya. Setelah mempelajari tentang pengukuran ini, yang pertama kalian mampu melakukan pengukuran dengan benar. Yang kedua, kalian bisa membedakan antara besaran, nilai, dan satuan ya. Dan yang ketiga, membedakan antara satuan baku dan tidak baku. Kemudian yang keempat, membedakan besaran pokok dan besaran turunan. Yang kelima, mengukur luas, volume, benda yang bentuknya tidak teratur. Kemudian berikutnya, mengukur konsentrasi larutan atau kepekatan larutan. Kemudian yang terakhir, kalian mampu mengukur laju pertumbuhan. Di sini akan dipelajari mengenai laju pertumbuhan sebuah tanaman. Oke, mulai dari definisi mengenai pengukuran. Mungkin kalian ingin tahu apa yang dinamakan dengan mengukur. Di sini mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Contohnya mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal tangan, atau mengukur luas bangunan menggunakan langkah kaki juga bisa ya. Apa saja yang dijadikan sebagai satuan. Jadi tidak hanya menggunakan penggaris saja anak-anak yang namanya mengukur itu. Bisa apa saja, jadi bisa dijadikan sebagai satuan. Kemudian ke besaran. Apa itu besaran? Di sini besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, mempunyai nilai, dan dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Sedangkan satuan itu sendiri itu adalah sebagai pembanding dalam suatu pengukuran. Bapak kasih contoh di sini, panjang meja belajar Rino misalkan 6 jengkal. Maka kata-kata panjang itu berarti besaran ya. Kemudian angka 6 itu adalah nilai dan jengkal itu adalah satuan ya. Paham ya anak-anak? Jadi panjang meja belajar Rino 6 jengkal itu bisa jadi ada nilai besarannya, ada nilainya, ada satuannya. Nah, sekarang kita ke satuan. Satuan itu ada dua macam, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Untuk satuan baku di sini adalah satuan pengukuran yang menunjukkan hasil yang sama meskipun dilakukan oleh orang lain ataupun dilakukan di tempat lain. Contohnya yang tadi misalkan jika satu jengkal tangan Rino diukur dengan penggaris atau mistar, itu hasilnya 20 cm, maka panjang meja belajar Rino itu sama dengan 6 kali 20 cm atau 120 cm atau 1,2 meter. Sentimeter di sini atau meter adalah merupakan satuan bakunya. Karena jika kita mengukur akan menunjukkan hasil yang sama.
Kemudian yang satunya lagi adalah satuan tidak baku, ya. Satuan tidak baku itu adalah satuan di mana hasil pengukuran yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Contohnya yang tadi, jika panjang meja belajar Rino adalah 6 jengkal, maka jengkal adalah merupakan satuan tidak baku. Karena panjang tangan Rino mungkin berbeda dengan panjang tangan orang lain atau kalian, ya. Ya, kita lanjutkan anak-anak ke besaran pokok dan besaran turunan. Jadi besaran itu ada dua macam, ya, ada besaran pokok dan besaran turunan. Kalau tadi satuan itu ada satuan baku dan tidak baku, sekarang besaran ini ada besaran pokok dan besaran turunan. Di mana perbedaannya, kalau besaran pokok adalah besaran yang dijadikan dasar sebagai besaran yang lainnya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok itu sendiri. Nah, untuk besaran pokok, di sini ada 7 besaran pokok yang harus kalian selalu ingat, ya. 7 besaran pokok ini yang pertama adalah panjang, satuannya meter, kemudian massa, satuannya kilogram, waktu, satuannya sekon, kuat arus listrik, satuannya ampere, suhu, satuannya Kelvin, kemudian jumlah zat, satuannya mol, dan terakhir intensitas cahaya, satuannya kandela. Pada tabel di situ bisa kalian lihat ada besaran, ada satuan, bahkan ada simbol satuannya, ya. Nah, kemudian besaran turunan, sebetulnya besaran turunan ini lebih dari 5 anak-anak, banyak banget, ya. Jadi semua rumus-rumus IPA itu adalah merupakan besaran-besaran turunan. Bapak ngasih contoh di sini 5 yang sederhana saja, misalkan luas itu satuannya meter persegi, itu diturunkan dari besaran panjang, ya. Jadi besaran panjang kali besaran panjang, ya, sehingga satuannya meter persegi. Kemudian besaran volume itu diturunkan dari 3 besaran panjang yang dikalikan. Besaran panjang kali besaran panjang kali besaran panjang, sehingga satuannya meter kubik. Kemudian kecepatan itu adalah hasil bagi antara besaran panjang dengan waktu, ya. Kemudian konsentrasi larutan yaitu antara besaran massa dengan besaran volume, ya. Besaran volume di sini ini adalah panjang kali panjang kali panjang. Kemudian laju pertumbuhan di sini adalah hasil turunan dari besaran panjang dan besaran waktu. Nah, kemudian kita akan mengukur luas suatu benda. Jadi benda itu kan bermacam-macam, ya. Ada yang bentuknya teratur dan tidak teratur. Nah, untuk mengukur benda yang bentuknya teratur, ini biasanya menggunakan perumusan, ya, yaitu panjang kali lebar, di mana yang sudah Bapak sebutkan tadi, bahwa yang namanya luas itu kan besaran panjang kali besaran panjang, di mana perumusannya luas sama dengan panjang kali lebar, atau L sama dengan P kali L. Misalkan di sini Bapak beri contoh sebuah benda diukur menggunakan mistar panjangnya 20 cm dan lebarnya 4 cm. Maka luas benda tersebut di situ 20 yang panjang kali 4 cm untuk lebarnya. Hasilnya adalah 80 cm persegi. Nah, kemudian bagaimana mengukur luas benda yang bentuknya tidak teratur? Bapak kasih contoh di situ sebuah daun, ya anak-anak.
Jadi sebuah daun akan diukur luasnya. Nah, di sini yang namanya mengukur luas benda yang tidak teratur biasanya menggunakan alat bantu. Untuk daun biasanya menggunakan kertas berpetak ya. Di mana tiap petaknya bisa 1,5 cm, bisa 1 cm. Bapak di sini Bapak buat satu petaknya menggunakan luas 1 cm persegi. Nah, daun tersebut ditempelkan pada kertas berpetak, kemudian di apa ya istilahnya ya, ditandai ya pinggirannya ya, ditempelkan pada kertas berpetak, kemudian ditandai, kemudian daunnya dilepaskan. Nah, itu akan menghasilkan bentuk daun pada kertas tersebut dan ada petakan-petakannya. Kalau seandainya full, itu artinya 1 meter persegi anak-anak. Kalau menandakan separoh, itu dituliskannya setengah ya. Nah, di situ boleh kalian perhatikan luas daun itu ada 6 petak yang penuh dan 8 petak yang setengah. Jadi 6 petak ditambah 4 petak hasilnya 10 petak. Karena satu petaknya itu 1 cm persegi, maka luas daun menjadi 10 cm persegi. Ya, kita lanjutkan. Sekarang ke mengukur volume benda atau menghitung volume benda. Volume benda juga sama ya, ada yang bentuknya teratur dan yang tidak teratur. Untuk yang volume benda yang teratur itu sudah pada tahu semua, yaitu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Kalau disimbolkan L sama dengan P kali L kali T. Dikasih contoh sebuah benda akan diukur volumenya menggunakan penggaris ya. Panjangnya diperoleh hasil 20 cm, lebarnya 4 cm dan tingginya 2 cm. Maka volume benda tersebut berarti 20 cm kali 4 cm kali 2 cm. Hasilnya 160 cm kubik. Nah, sedangkan untuk mengukur benda yang tidak teratur, itu biasanya menggunakan alat bantu gelas berpancuran atau gelas ukur. Yang namanya gelas ukur tidak seperti gelas biasa, anak-anak. Gelas ukur itu ada ukuran-ukurannya di samping dari 0, kemudian naik, terus ada 50 ml ya, satuannya berarti mililiter, ada 100 ml dan seterusnya. Kasih contoh nih bagaimana caranya mengukur volume benda yang bentuknya tidak teratur. Misalkan kalian ingin mengukur volume sebuah batu ya. Nah, untuk mengukur volume batu tersebut bagaimana? Maka batu tersebut dicelupkan ke dalam gelas ukur yang sudah berisi air. Nah, awalnya sebelum diisi dengan batu, volume air pada gelas ukur itu 50 ml. Setelah diisi dengan batu, volumenya menjadi bertambah menjadi 80 ml. Nah, maka untuk mengetahui volume batu artinya itu volume akhir dikurangi dengan volume awal ya. Jadi untuk mengetahui volume batu itu volume akhir dikurangi volume awal pada gelas ukur. 80 ml dikurangi 50 ml hasilnya 30 ml atau setara dengan 30 cm kubik. Kemudian kita lanjutkan mengenai cara mengukur konsentrasi atau kepekatan ya, kepekatan sebuah larutan. Itu bisa
kalian melakukannya dengan menggunakan perumusan, di mana massa terlarut itu dibagi dengan volume pelarut. Contoh di situ Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Yang ditanyakan berapakah konsentrasi larutan gula di dalam air tersebut. Maka untuk mengetahuinya 20 gram dibagi 2 liter air. Hasilnya 10 gram per liter atau 10 G per L. Kemudian yang terakhir, kalian mengukur laju pertumbuhan sebuah tanaman ya. Laju pertumbuhan ini dapat diukur dengan perumusan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Contoh misalkan kamu mengukur pertumbuhan tanaman jagung. Pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Kemudian setelah 10 hari tanaman tersebut menjadi 60 cm. Maka untuk mengetahui laju pertumbuhan tanaman jagung itu sama dengan 60 dikurangi 20 cm dibagi 10 hari. Itu hasilnya 40/10 atau 4 cm per hari. Demikianlah anak-anak, mudah-mudahan dengan apa yang Bapak jelaskan ini bisa paham kalian ya. Dan apabila ada pertanyaan atau kurang jelas itu bisa kalian tanyakan di Google Classroom ya nanti. Oke anak-anak, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.